Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam rahmatan lil alamin. Wa faddala al ulama'a bi iqamatil hujajiddin wa khassa man syaa min atba'i millatihi birruqi ila darajatil arifin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Sadatunal kurama, para alim, para kiai, mungkin para calon-calon kiai, calon-calon ibu-ibu nyai, delalalah ingkang rawuh wonten ing dalu punika. Iki kok mesam-mesem ingkang kula mulyakaken Bapak Rektor IAIN Solo Surakarta, beliau Bapak Dr. Imam Soekardi, dan seluruh jajarannya, para dosen, para pelaku akademisi, seluruhnya yang ada di IAIN ini, mugi-mugi mawon ingkang tansah pinaringan rahmatipun Allah. Muga-muga sing amine banter utange lunas. Tingale sing banter itu durung bayar uang nopo namanya? Belum bayar uang apa? SPP. Ya wis kono terserah, muga-muga lunas. Al-Qur'an disebutkan oleh As-Sayyid Muhammad Al-Maliki di dalam kitabnya Syariatullah Al-Khalidah, berisi mayoritas tentang tauhid. Julluha at-tauhid. Jadi Quran itu yang paling banyak ayat-ayatnya adalah tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang pengenalan nilai-nilai kemakrifatan kepada Allah. Karena memang awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistihqan. Yang pertama kali harus diketahui oleh manusia ketika hidup di muka bumi ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wacana pengenalan itu bukan hanya mengenal untuk sayang, untuk mencintai, lalu kemudian bagaimana untuk dicintai Allah, mboten. Tetapi lebih kepada wacana kalau tidak mengenal yang memiliki dunia ini, lalu arah seperti apa yang mau kita arahkan untuk kehidupan kita. Jadi kita harus mengenal sapa sing gawe bumi niki, aturannya seperti apa. Di sini ada hukum-hukum yang berjalan seperti apa. Kehidupan ini diwacanakan untuk apa? Lalu mau kemana kehidupan ini mengarah? Nah, para hadirin, maka di dalam Al-Quran itu sendiri yang paling banyak mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berkaitan dengan hukum, artinya hukum-hukum syariat, kebanyakan daripada ulama mengatakan dari seluruh ayat Al-Quran itu yang tentang hukum itu hanya 500 ayat. Bahkan Ibnul Qayyim mengatakan hanya 150 ayat. Jadi kalau 500 ayat, sedangkan 6.600 sekian ayat Al-Quran, berarti wedange, wedang ya. Kula mestani niki perwedangan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wis muga-muga sing ngeterno meja ndang oleh jodoh. Kula teruske nggih. Nggih, saged diangen-angen nggih. Berarti 1/12-nya bagian daripada Al-Qur'an.
1/12 bagian Al-Quran itu tentang hukum. Walaupun, nah niki kangge pengenalan Quran riyin, menurut Al-Imam Ibnul Arabi, salah satu mufti dari madhab Imam Maliki, beliau mengatakan, lah wis nunggu wedange sik lah ndak ra kepenak nika. Kula teruske nggih. Nah nggih niki bagian kula namine. Niki zaman kula ngaji riyin kalih yai kula riyin ngeten-ngeten niki digawe ngenalke tauhid. Hal-hal ngeten niki lho. Namine Mbah Yai Makmun Ahmad niku. Pamane wedang ngeten niki. Iki lho nang sing jenenge juz'un maksum. Iki lho sing jenenge bagian yang ditentukan. Cara syariate wedang iki wekku. Cara milkut tamnya belum sempurna milik saya karena memang gelasnya niki nek tak go mulai mesti dong gremeng. Isine niki jatah kula, tapi belum tentu rizki saya. Jadi ketoke semene iki engko sing tak umbe sing ndi? Itulah rizki saya. Makanya wong urip ki ora usah mumet. Mboten wonten rizki salah alamat iki mboten wonten. Dadi jenengan wis ora usah wotak-watuk iki ya insyaallah nek wis wayahe jodoh ya oleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Juz'un maksum. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ingsun Allah sing bagi. Jadi walaupun niki teng ngarep kula, mana yang telah dijatahkan Allah itulah rizki saya. Sing jenenge rizki niku sesuatu yang sudah saya gunakan. Kalau masih seperti ini belum rizki saya. Pakaian saya yang merupakan rizki saya ya yang saya pakai. Kalau yang masih di rumah itu milik saya tapi belum rizki saya. Iku biyen kiai-kiai niku apa mawon digathukno karo tauhid. Kula nek mijeti Mbah Yai Makmun niku zaman kula mondok mijeti niku sak sarene, sare sak wungune, wungu sak ngakone rampung. Tondone yai nek pun wungu niku tasbih mesti obah. Dadi yai niku nek arep sare niku tasbih obah. Mungkin nek pun sare niki mesti mandek. Titenane angger niki pun wungu niki mesti obah sik. Lho, nggonmu sing obah apa sik? Ki resikone sing nok sandingan yo diantemi ngoten niki. Halo halo. Nek kiai-kiai biyen niku sing obahe tasbih sik. Lah nek sing kowe aku ya ora mudeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Mengke nek pun wayah pijet ngoten nggih dielingno tauhid melih. Sapa iku sing pijet sikil tengen? Kula Yai Abdullah. Tulung ya, aku tak tejaluk tulung. Nggih Yai siap. Sing ketengen niku sing nggon gringgingen sing ndi? Lho kula ya mboten sumerep to Yi. Jawabe Mbah Yai Makmun, lah ngono kok arep wong kepengin weruh pangeran. Lah wong gringgingen sing iso tak rasakno wae ora ngerti nggone. Arep weruh Gusti Allah. Iki wong IAIN kan modele bangsa akal-akal ngoten niku. Halo halo. Yarahul mu'minuna bighairi kaifin, weruhe marang Gusti Allah besok wonten teng swarga. Muga-muga kula panjenengan kegolong sing weruh Allahumma. Nah, niki keluar dari konsep yang tadi saya sampaikan. Ulama-ulama biyen niku ngajarke santri-santri niku bagaimana memiliki rasa tauhid, makrifah mengenal Allah niku di setiap detiknya, di setiap bagian dari serial kehidupannya. Wonge lapo mawon harus identik mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa mawon kudu eling karo Gusti Allah. Muga-muga wong IAIN nggih ngoten niku. Allahumma amin. Kula terusake. Nek menurut Ibnul Arabi, salah satu mufti dari madhab Maliki mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, satu surah itu terdapat 1000 perintah, 1000 larangan, 1000 cerita dan 1000 hukum. Loh, kok bisa seperti niku? Bahkan dulu sahabat Abdullah bin Umar yang sebenarnya kita umumnya wong Indonesia niku nasab keilmuan kita niku sampai kepada sahabat Abdullah bin Umar.
Contohnya umpami kula ndereke mazhab Imam Syafi'i, gurune namine Imam Maliki, Imam Maliki gadah guru namine Imam Nafi', Imam Nafi' gadah guru Abdullah bin Umar. Jadi rata-rata wong Indonesia itu mayoritas masyrab keilmuannya sampai Abdullah bin Umar. Dan Anda perlu tahu, sahabat Abdullah bin Umar itu belajar surah Al-Baqarah saja untuk meres, untuk bagaimana tahu kedalaman surah Al-Baqarah itu sampai samani sanawat, sampai 8 tahun baru selesai belajar surah Al-Baqarah. Ini semua karena memang mereka adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu. Makanipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sekarang ini ditemukan tafsir Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau mengatakan ini bukan tafsir. Jenengan bika nek mboten ngandel teng awal-awalipun tafsir Jilani Syekh Abdul Qadir itu bukan tafsir kata beliau. Ini adalah al-asrar al-ilahiyah al-mudhihah lil ahkam al-qur'aniyah wal hikam al-furqaniyah. Ini bukan merupakan tafsir yang seolah-olah menggunakan pola-pola kepintaran, kecerdasan semanusia seperti yang umum terjadi. Syekh Abdul Qadir mengatakan ini adalah keterbukaan daripada asrar-asrar al-ilahiyah yang menjelaskan, yang bisa membeberkan lil ahkam al-Qur'aniyah, daripada hukum-hukum Quran. Yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, aku bisa menciptakan kitab ini, bisa membuat kitab ini bukan karena kecerdasanku kata beliau, tapi karena biqadril mujahadah, karena kemampuan mujahadah yang beliau lakukan. Semakin beliau tenggelam di dalam dimensi mujahadah fillah, dalam rangka zikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan melakukan riyadhah yang luar biasa, sampai beliau terbuka batinnya, sampai bisa mengambil makna-makna baik itu yang zahir maupun yang batin di dalam hukum dan hikmah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi catatannya adalah kenapa Ibnul Arabi mengatakan bahwa dalam surah Al-Baqarah ada 1000 perintah, 1000 larangan, 1000 hukum, 1000 cerita, karena bersihnya batin beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai Ibnul Arabi pernah menulis surat kepada pemilik tafsir Al-Kabir yang disebut ulama yang luar biasa, Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang tafsirnya Masya Allah besar sekali. Kalau tidak salah lebih dari 25 jilid. Imam Ibnul Arabi mengatakan bahwasanya apa yang telah dituliskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi sampai mencapai tafsir yang sebegitu besarnya, yang sebegitu banyaknya, masih dikategorikan oleh Imam Ibnul Arabi minal amwat lil amwat. Jadi ilmu yang tertulis itu masih dikatakan dari orang mati menuju orang yang mati. Jadi Ibnul Arabi masih bisa mengkritisi bahwa Quran yang ditafsirkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi tadi adalah masih merupakan orang-orang yang koyo-koyo dianggap amwat, yang disebut sebagai wong-wong sing mati. Artinya itu ilmunya dari naklan, dari nukil, dari apa yang disampaikan oleh manusia, bukan langsung diambil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Ibnul Arabi ada di dimensi itu, bisa mengambil makna-makna ad-daqiqah al-ma'nawiyah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, pun niku rasah dawa-dawa, intine kula terangake di dalam Quran terdapat sekian itu, ada hikmah, ada cerita, ada tauhid, ada mawaid, ada beberapa hal tentang asma'nya Allah, ada pengenalan mengenai makhluk-makhluknya Allah, dan sebagainya dan sebagainya. Semoga kita tahu untuk mencapai dimensi pemaknaan yang sebenarnya
bukan hanya kulitnya saja cocok dengan apa yang ditulis di dalam tema malam ini. Apa itu? Memberdayakan masyarakat dengan zikir dan sholawat. Karena wong niku nek sregep zikire, wong sing sregep sholawat, insya Allah dia bisa membongkar isi Al-Quran itu yang sangat luar biasa, sehingga muga-muga kula jenengan benar-benar menjadi orang-orang yang berhati Al-Quran. Allahumma amin. Disebutkan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi bahwasanya Quran itu nuzulnya atau turun ayatnya sudah selesai, sudah tidak mungkin ada tambahan lagi. Tanazzuluhu alal ulama'i baqin ladaihim wa huwa munqati'un nuzuli. Maknane ngeten. Nuzulnya Quran, artinya Quran itu ayatnya tidak mungkin tambah lagi, itu sudah terhenti di zaman Rasul sallallahu alaihi. Tapi Quran itu akan memberikan tanazzulnya, akan memberikan bagaimana wacana-wacana di setiap zaman, bahwa Al-Quran itu akan memberikan makna-makna kepada para ulama, para aulia, para solihin, sehingga para ulama, para aulia, para solihin seolah-olah hidupnya itu benar-benar ditemani oleh Al-Quran. Mereka bisa beristimbat dengan hukum-hukum Al-Quran walaupun yang terjadi belum pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Jadi para ulama yang hidupnya itu nyanding karo Al-Quran itu akan mendapat khususiyah dari Al-Quran yang disebut tanazzulul Quran. Jadi otomatis walaupun dia akan menghadapi masalah yang model nopo kemawat, seperti yang disampaikan oleh Imam Abu Turab An-Nakhsyabi. Imam Abu Turab An-Nakhsyabi mengatakan di setiap zaman para ulama akan diberikan kekhususan oleh Allah, lesannya akan berbicara terhadap apa yang terjadi yang cocok dengan zaman mereka hidup. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka disandingi oleh Al-Quran, karena mereka menyanding Al-Quran, karena mereka mencintai Al-Quran, sehingga mendapat tanazzulul Qur'aniyah. Mereka mendapat sebuah uraian yang menjelaskan dari Al-Quran tadi tentang bagaimana bersikap di zaman dan di setiap zaman tersebut sampai besok dino kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, karena ini penting sampai disebutaken dening Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'ain tsaqalain in tamassaktum bihima lan tadillu. Ada dua perkara yang aku tinggalkan untuk kalian sekalian, dua hal yang dikatakan kalau kalian berpegangan teguh dengan dua hal ini lan tadillu, kalian tidak akan pernah tersesat hidupnya. Apa itu? Kitabullahi hablun mamdudun minallahi ila ahlil ardi. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang Al-Quran itu dikatakan Rasulullah sebagai tali, yang kalau tali itu dipegang oleh para manusia yang hidup di alam dunia ini, maka sebenarnya dia terhubung kepada Allah. Seolah-olah kalau mereka melampah, ojo kaduan ngidul, umpama ngalor, ojo kangelan, ojo kakean ngalor. Dan seperti itu akhirnya uripe dadi selamat para hadirin. Aku lo terangke ngeten niki supaya jenengan niku tertarik karo Al-Qur'an. Karena zaman sakniki Quran nek teng Solo niku manfaate namung kanggo njaga tuyul nek wayah anake nikah.